Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ramdan Pratama dari SMK 11 Bandung, kelas 11 TKJ. Kali ini kita akan belajar mengenai ARP Table. Apa itu ARP? ARP merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol yang berarti mencari sebuah alamat MAC address. Nah, kali ini kita akan mencontohkannya dengan dua PC terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya. Untuk PC 0 kita masukkan IP 192.168.1.1. Untuk PC 1 192.168.1.2. Nah, kita ganti terlebih dahulu biar tidak pusing ya. PC 2, PC 1. Nah, sudah, kita masukkan terlebih dahulu IP address-nya di PC. Lalu kita hubungkan. Nah, kita akan mengamati ARP table-nya, atau bisa disebut juga dengan mengamati paketnya terkirim gitu. Nah, untuk mengamati paketnya itu atau mengamati ARP table itu, kita masuk ke simulasi. Nah, pada bagian ini, tab simulasi ini, kita akan melihat tahapan-tahapan paket itu terkirim. Untuk pertama, kita akan kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini. Nah, ini merupakan MAC address dari PC 1. Dan FFF ini merupakan MAC address dari PC 2. Sebenarnya ini bukan MAC address PC 2 ya, tapi PC 1 ke PC 2. Karena si PC 1 tidak mengetahui MAC address PC 2, maka PC 1 akan mengirimkan yaitu FFFFF ini. Nah, berikutnya kita akan melihat MAC address dari perangkat. Caranya kita masuk ke sini, command prompt, lalu masukkan IP config/al. Nah, seperti yang di sini ya. Nah, ini merupakan MAC address dari PC pertama, EC6C. Nah, FFF ini karena si PC 1 tidak mengetahui MAC address PC 2, maka PC 1 akan mengirimkannya sebagai FFF seperti itu. Nah, berikutnya kita akan klik ini untuk mengirimkan paket ARP dari PC 1 ke PC 2. Nah, seperti itu. Di sini belum terkirim sepertinya. Kita masuk ke real time, lalu
percepat, masuk lagi ke simulasi, lalu kita kirim ulang. Nah, di sini PC1 akan bertanya ke PC2 seperti, "Hai PC2, apakah kamu dengan IP 1.1.2?" Lalu PC2 akan menjawab, "Iya, saya PC2 dengan IP 1.2." Lalu PC2 pun akan memberikan MAC address dirinya. Di sini MAC address dari PC2 00E08F7D7D4A. Nah, lalu kita kirimkan kembali ke PC1 jika telah mendapatkan MAC address dari PC2. Nah, jika sudah saling berkenalan, maka selanjutnya pesan akan berubah tipenya menjadi ICMP. Nah, ICMP ini merupakan atau bisa juga disebut dengan ping. Nah, sekarang karena mereka sudah saling berkenalan, berikutnya tipe paketnya akan berubah menjadi ping. Nah, di sini PC1 akan mencoba ping ke PC2. Lalu PC2 juga akan mengirimkan kembali ke PC1 dan hasilnya successful. Begitulah ARP terbentuk. Nah, berikutnya kita akan melihat ARP mana saja yang sudah kenalan dengan PC1. Nah, untuk seperti ini kita ketikkan key saja. Nah, kita akan melihat ARP mana saja yang sudah berkenalan dengan PC1 dengan mengetikkan ARP spasi /A. Nah, di sini ya 192.168.1.2 dengan MAC address-nya seperti ini. Nah, kita akan coba pastikan apakah benar MAC address tersebut merupakan MAC address dari PC2. Kita keran, lalu ketikkan IP config/al. Kita lihat. Nah, 0. Sudah sama ya, berarti sudah berhasil. Nah, berikutnya kita akan melihat ARP table ini terbentuk dengan menggunakan switch, dan kita akan belajar mengenai broadcast domain. Kita hapus terlebih dahulu, kita delete, kita keluar, kita ke real time, lalu kita akan menambahkan satu PC tambahan dan satu switch. Ini dihapus, lalu kita sambungkan setiap PC ke switch. Untuk PC3 kita akan tambahkan IP 192.168.1.3. Kita masukkan IP-nya di PC.
Nah, jika sudah, kita akan masuk lagi ke mode simulasi. Berikutnya kita akan masuk ke mode simulasi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu broadcast domain. Broadcast domain adalah mengirimkan paket ke semua device yang terhubung. Jadi broadcast domain ini berfungsi untuk mengirimkan pesan-pesan ke semua device yang terhubung ya, pengertiannya broadcast domain itu. Di sini kita akan contohkan. Nah, sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu PC1 dan PC2 ARP, berarti mereka belum saling terhubung. Di sini kita akan kirim. Karena jenisnya ARP berarti mereka semua belum saling terhubung. Kita ARP. Nah, PC1 mengirim ke switch, lalu switch akan mengirim ke semua device, yang berarti yang tadi itu merupakan pengertian dari broadcast domain, yaitu mengirimkan pesan ke semua device yang terhubung. Nah, berikutnya kan kita tadi mengirimkan paket PC1 ke PC2. Nah, kenapa di sini silang? Nah, itu tuh seperti yang tadi ya. Jadi PC1 bertanya ke PC2, apakah kamu dengan PC2 yang mempunyai IP address 192.168.1.2? Karena PC2 memiliki IP address tersebut, maka kata PC2, ya, saya dengan IP address 1.2, namun PC3 tidak menjawabnya karena dia bukan 1.2. Lalu PC2 pun mengirim kembali ke PC1 dengan ternyata belum ya, PC2 belum mengirimkan MAC address-nya. Kita ulang, kita ke real time. Nah, kita coba kirim kembali. Ternyata ke ICMP berarti mereka tuh sudah saling terhubung. Ternyata mereka masih saling terhubung ya. Masih saling terhubung. Kita coba ketik lagi ARP min A. Oke, di sini mereka ternyata masih saling terhubung. Maka kita akan lewat saja. Kita delete. Kita akan coba dari PC1 ke PC3. Nah, karena PC1 dan PC3 belum saling terhubung, maka paketnya akan berupa ARP. Kita next. Lalu, nah, ini seperti penjelasan saya di awal, karena PC1 mengirim ke PC3 jadi PC1 tuh akan bertanya ke setiap PC, hai, apakah kamu dengan PC yang mempunyai IP 192.168.1.3? Nah, PC2 ini tidak mempunyai alamat IP tersebut, maka dia akan silang ya. Jadi dia tidak punya. Jika PC3 ini karena dia memiliki IP address 1.3, maka dia akan berhasil. Ini ARP. Nah, dia akan menerima, saya PC3 mempunyai IP 1.3, maka di sini dia akan mengirimkan MAC address dirinya. Berikutnya PC3 akan mengirimkan kembali ke PC1. Dan mereka sudah saling berkenalan dan mereka juga sudah saling tahu MAC address dari setiap PC-nya.
Jika sudah saling berkenalan seperti yang di awal, maka tipe dari paketnya akan berubah menjadi ICMP atau juga kita bisa sebut dengan kata lain ping ya. Nah, di sini PC1 akan ping kembali ke PC3. Dan PC3 akan melakukan ping ke PC1. Dan ARP pun telah berhasil ya. Nah, begitulah ARP terbentuk. Karena dia sudah saling terhubung, kita akan lihat kembali di sini ARP min A, maka akan jadi 2 ya, menjadi 2. Jadi PC1 ini sudah berkenalan dengan 1.2 yang mempunyai MAC address 08F7D 7D4A, dan dia juga sudah berkenalan dengan IP 192.168.1.3 yang mempunyai MAC address 000A4109C397. Begitu. Namun di PC2, ketika kita ketikkan ARP min A, maka yang akan keluar hanya 1.1 karena dia hanya berkenalan dengan PC1. Begitu juga yang PC3, ARP min A, kenapa di sini tidak keluar ya? Not found. Di sini progress tulisannya. Ya, delete. Kita coba kembali. Apakah sudah bisa? Nah, sudah bisa. 192.168.1.1 karena PC3 hanya tadi berkenalan dengan PC1 saja. Begitu. Jika ingin PC ini saling terhubung, kita akan coba lagi ya. Seperti ini. Kita kirim PC2 ke PC3. PC2 akan bertanya bertanya manakah PC yang memiliki IP 1.3. PC3 menjawab, ya saya PC3 memiliki IP 1.3. Dan PC3 pun akan memberikan MAC address dirinya, lalu dia akan kirimkan kembali ke PC2 dan berubah menjadi ICMP, yaitu ping. PC2 akan melakukan ping ke PC3. Lalu PC3 pun akan mengirimkan kembali paket ping ke PC2. Dan ARP sudah terbentuk. Successful. Maka kita akan ketik lagi di sini. Dia akan dia sudah berkenalan dengan PC3 yang memiliki IP 1.3 dan MAC addressnya ini, dan PC3 pun sudah berkenalan dengan PC2 yang memiliki IP 192.168.1.2 dan MAC addressnya ini. Sekian pembelajaran ARP table dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih telah menyaksikan video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.